Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam ibadah pada minggu pagi ini. Dan saat ini kita menggunakan liturgi model 3. Demikian penjelasan ibadah pada minggu pagi ini. Selamat hari Minggu. Saya mengajak kita semuanya untuk bangkit berdiri. Sungguh Allah begitu baik, ditegakkannya bangsa Indonesia di antara bangsa-bangsa di dunia. Kita umat pilihan Tuhan sungguh berbahagia menjadi bagian bangsa Indonesia. Mari kita mengangkat pujian lagu kebangsaan kita Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Irma Nusantari Marison Labiro. Marilah kita konsentrasikan diri kita masing-masing. Biarlah hati dan pikiran kita hanya tertuju pada hadirat Bapa di surga, agar kita dapat berbakti dengan tulus dan benar dalam pimpinan Roh Kudus. Saat teduh sejenak, doa pribadi dalam hati.
Mari kita sembah dan agungkan Tuhan kita yang begitu setia, memperhatikan kita, dan dengan sepenuh hati kita naikkan pujian baginya. Kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 19, bait yang pertama dan kedua, Tuhanku Yesus. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Amin. Nas pembimbing. Dengarlah nas pembimbing dalam minggu ini yang diambil dari Ibrani 11 ayatnya yang ke-6. Demikian nats pembimbing dalam ibadah minggu ini. Tetapi tanpa firman, tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Mari kita angkat pujian dari Nyanyian Kidung Baru 7 bait yang pertama dan kedua. Nyanyikanlah nyanyian baru. Segala serafim kerubim
melakukan dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jemaat Kristus, dengan tulus dan sepenuh hati, marilah kita mengaku dosa dan kekurangan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Supaya ternyata Engkau adil dalam keputusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Amin. Mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 39 bait yang pertama dan ketiga. Ku diberi belas kasihan. Diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku. Tadiku aku kini heran, Tuhan besarlah rahmat-Mu. Hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Ini tetap pengakuanku, jikalau orang ingin tahu, hanya berkat pengasihan-Mu, rukunlah aku dan Engkau. Ku merendahkan diriku dan ku agungkan rahmat-Mu. Ku merendahkan diriku dan ku agungkan nama-Mu. Saudara-saudara yang sungguh-sungguh mengakui dosa serta kesalahannya di hadapan Tuhan, terimalah berita anugerah dari Allah Bapa kita, sebagaimana diberitakan di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 38 sampai 39. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
petunjuk hidup baru, jemaat dipersilakan berdiri. Saudara-saudara, kita telah dibebaskan dari dosa, maka kita tidak boleh lagi hidup di dalamnya, melainkan hidup dalam Kristus. Barang siapa berada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru dan manusia baru. Untuk bekal hidup sebagai manusia baru, marilah kita simak sabda Tuhan yang tertulis dalam Roma 5 bait ayat pasal yang kelima bait yang ayat yang ke-1 dan ke-2. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Demikian petunjuk hidup baru, kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah di dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di tengah-tengah dunia. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Mari kita siapkan hati kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan atas karya keselamatan-Mu yang Engkau berikan kepada kami jemaat-Mu. Malam boleh kami lewati dan pagi ini Engkau tuntun kami sehingga kami boleh ada dan duduk di sekitar kebenaran firman-Mu Tuhan. Oleh karena itu sebelum kami merenungkannya bersama-sama, biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus menguasai kami satu persatu, agar kami bisa menerima dan mendengar bahkan merenungkan firman-Mu yang akan kami baca bersama-sama. Jemaat-Mu juga Tuhan berkati yang masih menuju ke tempat ini,
agar mereka juga boleh tiba dengan penuh selamat bersama-sama dengan kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Pakai dan urapi hamba-Mu, agar hamba mampu menyampaikan kebenaran firman-Mu pada hari ini. Berfirmanlah kepada kami semua Tuhan, karena kami siap untuk mendengar dan merenungkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu pagi ini kita kembali akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita siapkan Injil Matius 15, ayatnya yang ke-21 sampai 28. Matius 15 ayatnya yang ke-21 sampai 28, kembali kita akan baca secara bergantian. Ayatnya yang bernomor 21 saya akan baca 22, jemaat dan seterusnya kita bergantian. Ayatnya yang ke-28 kita akan baca bersama-sama. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Bersama-sama. Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah mereka yang mendengar serta taat dan tekun melakukan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Merdeka. Ya, terima kasih. Bersyukur kita di pagi minggu ini kita boleh lewati malam, dan hari ini kita ada di dalam sukacita dan keselamatan karena kita boleh menikmati anugerah Tuhan. Selain kehidupan pribadi kita boleh menerima karunia Tuhan, napas hidup menjadi milik kita, tetapi ada satu hal yang membuat kita bersukacita. 78 tahun penyertaan Tuhan sempurna bagi bangsa Indonesia, sehingga begitu banyak kegiatan-kegiatan yang diikuti oleh jemaat. Bahkan kalau mau hari ini tadi tidak ada yang mau ibadah kalau ikut kegiatan itu, ya, karena masih bersambung, ceritanya masih bersambung. Tapi puji Tuhan, kita melaksanakan kegiatan 17 Agustus melalui ibadah kita pada hari ini. Oleh karena itu, kemerdekaan yang diberi oleh Tuhan kepada kita patut kita syukuri, ya, patut kita syukuri. Dan terbukti pagi hari ini kita boleh ada. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema yang diberikan oleh PGI melalui buku Baki, hai ibu, besarlah imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca dari ayatnya yang pertama, ya,
Karena itu bersambungan pada ayatnya yang ke-21. Kenapa Yesus ya? Kenapa Yesus mengungsi? Itu jelas tadi ayat yang 21, lalu Yesus pergi dari situ dan mengungsi ke daerah Tirus dan Sidon. Ya. Ada apa? Ya. Ada apa? Nah ternyata saudara-saudaraku kalau kita baca ayatnya yang selanjutnya dari 1 sampai seterusnya 20 itu jelas ada dua alasan kenapa Yesus harus menyingkir atau harus keluar dari daerah ketika ada bersama-sama dengan muridnya bahkan orang banyak. Ada perdebatan yang terjadi. Yang pertama kita mau lihat ayatnya yang kedua. Kalau kita mau lihat dari ayat yang kedua, jelas di situ mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita. Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Nah, jadi yang menjadi persoalan pertama adalah makan dengan tidak membasuh tangan. Ya mungkin ini kita terima kali ya, karena memang benar sebelum kita makan pasti harus cuci tangan. Ada tujuan ya, kalau ini mungkin kita akan iakan. Tapi ada poin yang kedua. Poin yang kedua kita bisa lihat pada ayatnya yang ke-9 dan yang ke-11. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Ya. Jadi ada perdebatan di situ. Ya. Kata orang-orang Yahudi, ya, yaitu ahli-ahli Taurat yang ada, apa yang kamu makan itu najis. Ya, memang di dalam perjanjian lama itu menjadi perdebatan. Ya. Ada beberapa hewan, binatang yang mungkin ya bagi orang Yahudi itu sama sekali tidak boleh. Ya. Sama sekali tidak boleh. Tetapi dijawab oleh Tuhan. Ya. Bukan yang masuk, bukan yang kita nikmati, yang masuk ke dalam tubuh itu yang najis, tetapi yang keluar. Karena menurut Yesus yang keluar bersumber dari hati manusia, termasuk perkataan, termasuk kata-kata. Nanti kita akan dapatkan sebentar perkataan apa yang keluar dari hati itu. Jadi itu jadi Yesus menghindari perdebatan itu. Dan orang-orang Yahudi tidak mau itu. Akhirnya mulai dari situ juga kekesalan, benci dan tidak suka sama murid-murid Yesus teristimewa kepada Tuhan Yesus juga berawal dari situ. Jadi dua poin ini memang bagi bangsa orang-orang Yahudi itu berpengaruh di dalam kehidupan mereka karena mereka taat kepada Taurat atau adat istiadat. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan pada hari ini ada satu hal yang Tuhan Yesus perlihatkan kepada kehidupan seorang perempuan. Ya. Nah perempuan ini kalau menurut orang Yahudi, orang Kanaan, orang kafir. Ya. Karena memang mereka tidak menyembah Allah yang disembah oleh orang Israel. Ya. Dan mereka tidak terima sama sekali. Mereka menolak sama sekali orang-orang Kanaan. Termasuk perempuan ini. Atau termasuk ibu yang ingin anaknya disembuhkan oleh Tuhan. Ya. Namun kata firman Tuhan apa yang terjadi? Ya. Sambil mereka berjalan ternyata perempuan yang menginginkan kesembuhan anaknya itu terus mengikuti. Ya. Terus ikut di dalam bacaan ini tadi jelas. Ya. Sambil berjalan bahkan perempuan ini berteriak, Tuhan, Tuhan tolong. Ya. Tuhan, Tuhan tolong. Apa kata murid-muridnya? Ya. Tuhan, suruh dong dia pulang, ngapain sih? Nah. Ngapain ikut kita?
Padahal dia tidak sama dengan kita. Ibu itu orang Kanaan. Kita orang yang disendirikan oleh Allah, yaitu umat Israel. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan tidak katakan, Tuhan tidak langsung usir. Tuhan tidak mengusir perempuan itu, tetapi membiarkannya mengikuti dia. Nah, saudara-saudaraku, ada satu hal, ada satu kalimat di sini yang memang kalau ditujukan kepada kita itu mungkin kita akan sakit hati. Dan itu dialami oleh perempuan itu. Terdapat pada ayatnya yang ke-26, bisa dilihat. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Nah, ini lagi ada kata anjing. Ya, itu tadi berkaitan dengan pasalnya yang pertama, ayat yang pertama tadi, saudara-saudaraku. Yang keluar dari mulutmu bersumber dari hati. Kata anjing. Ya, saya pikir saudara-saudara, ketika kata ini dilontarkan kepada kita, kita senyum ya. Tapi marah. Ya. Masa kita harus disebut anjing? Dan itu kita harus akui ya, terkadang secara tidak sadar, secara sakit hati kita ada, pasti kita sebut itu ya kepada orang yang membuat kita sakit hati. Itu harus kita akui, saudara-saudara. Dan itu diterima oleh ibu kekasih. Memang orang Yahudi menganggap orang Kanaan seperti anjing. Ini lagi ya. Luar biasa, saudara-saudara. Selain kafir, mereka juga dianggap anjing. Luar biasa. Dan kalau kita membaca merenungkan ini, seakan-akan Yesus juga berbicara kasar kepada ibu itu. Ya. Tidak patut anak-anak, kalau dalam anak-anak ini orang Israel maksudnya. Ya. Yang menjadi pilihan Allah. Tidak patut orang Israel memberi roti kepada orang di luar Israel. Termasuk perempuan itu. Tapi disebut di situ bukan Kanaan, tapi anjing. Ya. Saudara-saudara, kita coba renungkan ya, kata anjing ini. Ketika kita ada dalam situasi dan kondisi perselisihan yang terjadi, bahkan ketika kita minta sesuatu, misalnya, ya saya kasih contoh, ada jemaat yang sakit datang sama saya sebagai seorang pendeta. Pak pendeta tolong dong, aduh maaf anjing tidak bisa. Pasti kita langsung pulang ya. Bahkan jangankan pulang, tidak akan pernah lagi ibadah di tempat ini kalau saya berkata seperti itu. Itu sudah pasti. Ya. Itu sudah pasti, saudara-saudara. Karena apa? Karena bukan porsi kita akan disebut anjing. Kita manusia yang seharusnya mendapat kedudukan sama di hadapan Tuhan. Tetapi bagi orang-orang Yahudi tidak sama. Mereka anggap mereka tidak punya apa-apa. Bahkan tidak termasuk orang yang diselamatkan. Luar biasa, saudara-saudara. Nah, ketika Yesus menyampaikan seperti itu, ya, kepada ibu yang meminta tolong itu memang seperti keras ya, karena memang Yesus watak dari orang Yahudi ya. Yesus menyampaikan itu karena itu tradisi ya. Tetapi saudara-saudara tahu apa maksud Yesus menyampaikan itu? Karena sebenarnya Yesus tahu apa yang sudah menjadi kerinduan dari ibu kekasih. Yesus tahu bagaimana iman seorang ibu itu. Seorang ibu seorang perempuan Kanaan. Dia rindu, dia tahu bahwa Yesus yang datang adalah anak Allah yang akan memberi mujizat bagi kehidupan. Ya. Sudah banyak mendengar, bagaimana kuasanya Yesus dalam pelayanan. Dan orang itu dan perempuan itu tidak sakit hati, saudara-saudara. Ya. Tidak sakit hati, tetapi sebaliknya. Perempuan Kanaan itu berkata, benar Tuhan. Ya. Tetapi anjing itu menerima dan makan dari remah-remah yang jatuh. Ya. Artinya, ibu itu atau orang Kanaan itu membutuhkan pertolongan dari yang namanya raja orang Yahudi, yaitu Yesus sendiri. Besar imannya saudara-saudaraku.
perempuan itu tidak merasa sakit hati. Ketika disampaikan dalam bahasa anjing tadi, ibu kekasih tidak sakit, malah lebih mendekat kepada Yesus. Lebih berteriak, Tuhan tolong. Ya. Tuhan tolong. Oleh karena itu, ketika Yesus tahu bahwa ibu itu benar-benar taat dan benar-benar mau menerima pertolongannya, maka dikatakanlah, hai ibu, besarlah imanmu. Dan seketika itu juga firman Tuhan katakan, sembuhlah anaknya dari kerasukan setan. Luar biasa saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berbicara tentang iman. Mungkin kita bisa berkata, oh saya beriman. Saya rajin gereja, saya rajin berdoa. Karena yang tahu kehidupan beriman kita hanyalah Yesus. Hanya Tuhan. Sejauh mana kita mau katakan saya rajin A, B, C, dan D, tetapi Tuhan yang tahu sebesar apa iman kita. Sebesar apa iman kita. Saya pikir kita tidak sanggup seperti seorang perempuan tadi. Baru satu kata, anjing. Belum bahasa-bahasa yang lain yang akan dilontarkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Masa kamu sembah Tuhan 3 orang? Nah. Masa ada orang mati bangkit? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu loh saudara-saudara yang kita terima kadang-kadang dari sekitar kita. Dan itu tidak akan pernah hilang. Bahkan sampai pada hari ini menjadi perdebatan bagi kita. Siapa Yesus yang sesungguhnya? Perdebatan. Oleh karena itu saudara-saudaraku, saya hanya mau katakan kepada kita bersama-sama. Belajar dari kehidupan perempuan tadi. Belajar dari keberadaan perempuan tadi walaupun dihina. Walaupun dikatakan bahasa yang seharusnya dia tidak patut dapatkan. Tetapi besar imannya. Dia percaya Tuhan tahu kehidupan perempuan itu. Akhirnya jawaban iman perempuan itu dapatkan dengan menerima kesembuhan daripada Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi perenungan kita bersama-sama tentang apa yang sudah dimiliki oleh perempuan Kanaan itu. Dia menerima apa yang sepatutnya tidak diterima. Oleh karena apa? Yang pertama, karena ibu itu atau perempuan itu memiliki iman yang tidak goyah. Bisa kita lihat ayatnya yang ke-23 dan ke-25 sampai 25. Mengapa Yesus tidak mengindahkan permintaan perempuan tersebut, bahkan ketika ia menjawab dengan perkataan yang menyakitkan. Namun perempuan itu tetap kepada imannya. Dia tetap mengikuti Yesus karena dia tahu, karena perempuan tahu kesembuhan hanya bersumber daripada Tuhan Yesus, anak Daud. Memiliki iman yang tidak goyah, apapun yang disampaikan. Karena kalau kembali kepada kita saudara-saudaraku, ketika ada bahasa-bahasa yang tidak enak tentang Tuhan Yesus misalnya, tentang iman kita, pasti kita akan membalas. Kita akan membalas cacian mungkin dengan cacian. Kalau perlu dengan tindakan. Karena apa? Karena kita tidak menerima bahasa-bahasa yang dilontarkan kepada kita. Bahkan sampai pada hari ini, bahasa kafir tidak asing bagi kita ya. Tidak asing saudara-saudaraku. Tidak asing. Kata kafir selalu menjadi bagian milik orang-orang percaya kepada Tuhan. Namun percayalah, percaya saudara-saudaraku. Jangan pernah dipatahkan iman kita oleh hanya karena kata kafir. Berimanlah kepada Tuhan. Yang kedua saudara-saudaraku, perempuan itu memiliki iman yang hanya tertuju kepada Yesus, bukan tertuju kepada perkataan murid-murid tadi. Suruh pulang saja. Pulang saja. Ngapain? Ikut perjalanan kami. Tetapi perempuan itu terpaut, tertuju hatinya hanya kepada Yesus, ayat yang ke-26 dan yang ke-27. Itu jelas. Bagaimana iman percaya perempuan itu hanya tertuju kepada Yesus.
Dan kita juga seharusnya seperti itu, saudara-saudara. Ya. Ketika kita diolok-olok oleh bahasa-bahasa yang tidak enak, mari berpaut kepada Yesus. Katakan, apapun yang kamu sampaikan, imanku kepada Yesus. Amin. Iman kepada Yesus. Ya. Kita belajar, saudara-saudara. Selanjutnya, saudara-saudaraku, kita dituntut untuk memiliki sikap itu, ya. Kita dituntut untuk memiliki sikap yang tidak mudah menyerah. Kita dituntut untuk bisa memiliki sikap yang bertanggung jawab melalui iman kita. Dan bagaimana caranya kita bisa mewujudkan sikap yang mudah, yang tidak mudah menyerah? Di dalam Matius 15 ayat 28, 15, 21 sampai 28 itu jelas. Ya. Yang pertama ayat yang ke-22, mari kita berpikir positif. Ya. Jadi perempuan itu tadi ketika disampaikan anjing, dia berpikir, saya kok manusia ngapain? Ya. Saya harus balas Anda juga anjing, enggak. Berpikir positif, saudara-saudara. Ya. Ketika kita mampu berpikir positif, ya, berarti kita tidak akan mudah menyerah ketika kita menerima hal-hal yang negatif dari luar. Yang kedua, saudara-saudaraku, jangan pernah terpengaruh oleh keadaan. Ya. Jangan pernah terpengaruh oleh keadaan. Terkadang kita banyak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran di luar kekristenan kita. Ya. Kenapa sampai pada hari ini banyak orang, ya, yang keluar dan menjual imannya kepada Kristus? Karena terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang ada. Atau karena dipengaruhi oleh orang lain sehingga tidak kuat. Sehingga tidak memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Sehingga mudah dipengaruhi. Matius 15:23 itu sangat jelas. Dan yang ketiga, saudara-saudara, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengandalkan Dia. Seperti perempuan tadi. Dia tidak membalas bahasa Tuhan Yesus, tetapi dia katakan, memang benar Tuhan. Ya, bukankah anjing itu menerima remah dan makan? Ya, dari hasil sisa makanan yang jatuh, ya, tidak menantang saudara-saudara. Ya, seperti saya katakan tadi, kalau kita disebut anjing, babi dan lain sebagainya, pasti kita marah. Tetapi mari kita merendahkan diri, ya, karena kita tahu. Ketika kita berpikir positif, dikatakan anjing saya kok manusia, sama dengan kamu. Ya, berpikir positif, tetapi tidak membalas. Ya, oleh karena itu, kita diajak bersama-sama sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Merendahkan diri, itulah yang terutama. Kerendahan hati kita miliki di dalam Tuhan, agar kita mampu mewujudkan apa yang menjadi tema kita pada hari ini. Besarlah imanmu, maka jadilah kepadamu. Hal itu juga kita akan terima, saudara-saudara, ketika kita ada di dalam kesulitan, ketika kita ada di dalam tekanan. Ya, mari kita terus berserah kepada Tuhan. Terus hati dan pikiran kita hanya ada kepada Tuhan. Kita berserah diri, menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Kita percaya, ya, Tuhan adalah Allah yang luar biasa, yang memberi kehidupan sampai pada hari ini. Termasuk memberi 78 tahun bagi bangsa Indonesia, dan kita menikmatinya itu. Biarlah dengan kemerdekaan Indonesia, kita juga akan terus bertumbuh. Akan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Yakinlah saudara-saudaraku, pembelajaran dari perempuan Kanaan ini akan menjadi bagian di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita dengan mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menolong kita bersama-sama untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Siapa yang berpegang, kita akan nyanyikan bersama, merespon renungan kita NKB 116. Baiknya yang pertama dan yang kelima. Siapa yang berpegang
berikan kesempatan kepada Komisi Bapak untuk menyaksikan kemurahan Tuhan melalui pujian. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, menyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia.
Terima kasih Komisi Bapa menjadi berkat untuk kita semua yang hadir pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita persiapkan hati kita untuk masuk di dalam doa syafaat kita, dan kita akan akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, begitu kami mengucap syukur kepadamu, kami berterima kasih karena penyertaan-Mu boleh menjadi bagian kami di dalam persekutuan saat ini. Kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu yang selalu mengingatkan kembali kepada kami Tuhan, untuk terus beriman kepada Tuhan, untuk selalu mau merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan, tersungkur mengaku dosa kepadamu. Kami ingin belajar dari perempuan Kanaan yang begitu tidak pernah membalas apa yang sudah dikatakan kepadanya, yang kalau kami sebagai manusia biasa, kami tidak mampu menerima perkataan itu. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh mengingatkan kembali kepada kami. Bapa di dalam sorga, hamba-Mu mau berdoa akan kehidupan warga jemaat-Mu yang boleh hadir pada hari ini di tengah-tengah persekutuan. Kami datang dengan ungkapan syukur dan sukacita yang bersumber daripada Tuhan, dan biarlah Tuhan berkati sukacita kami agar mewarnai perjalanan hidup kami selanjutnya. Dan biarlah ketika kami melangkah, kami berbahagia di dalam Tuhan, karena Tuhan menolong kami. Jemaat-Mu yang tidak bisa hadir, biarlah juga Tuhan memberkati. Tuhan beri kuat dan sehat bagi mereka semua, sehingga waktu-waktu yang akan datang, dengan panggilan hati mereka kepada Tuhan, mereka juga boleh ada di dalam persekutuan seperti apa yang kami lakukan pagi ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, pergumulan warga jemaat-Mu, baik itu ekonomi, pendidikan, dalam mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, biarlah Tuhan terus bersama dan Tuhan terus memberkati warga jemaat-Mu. Para lansia, janda, duda, anak yatim piatu, anak-anak sekolah, juga kami serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka sendiri, tetapi sebaliknya, Tuhan akan terus bersama dan akan memberkati kehidupan mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang ada dalam pergumulan dan pemulihan karena sakit. Ibu Rosnauli Tondang, Bapak Penatua Sujito, Ibu Emauli Purba Silaban, Bapak Manginsal Sinaga, dan Ibu Yuliani dalam proses pemulihan pasca operasi melahirkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu kehidupan mereka selanjutnya. Usaha-usaha yang mereka lakukan dalam proses pemulihan, biarlah Tuhan terus bersama dan memberkati. Dan kami percaya Tuhan, sebagaimana kesembuhan yang diterima oleh perempuan Kanaan tadi, saudara-saudara kekasih kami yang dalam pemulihan juga ini akan mendapatkan kesembuhan daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mau berdoa juga jemaat-Mu, ibu-ibu yang sedang dan sementara mengandung. Ibu Lisna Pardede, Ibu Deane Liau, Ibu Loreta Rajasa. Biarlah Tuhan terus bersama dan menuntun perjalanan mereka Tuhan. Biarlah dengan jemahan dan pertolongan Tuhan sendiri mereka boleh lalui hari-hari hidup ini dengan pertolongan Tuhan. Sehingga tiba waktunya nanti untuk bersalin, mereka juga diberi kekuatan dan kesehatan daripada Tuhan. Kandungan mereka Tuhan berkati, bahkan anak yang ada di dalam kandungan itu juga Tuhan berkati. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Hamba-Mu juga mau berdoa akan kehidupan jemaat-Mu yang berulang tahun tanggal 17 Agustus beberapa waktu yang lalu.
Ibu Penatua Tri Suwarni. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Selain menerima hari ulang tahun kelahiran, Ibu Penatua Tri juga boleh menerima sukacita bersamaan dengan kemerdekaan Indonesia. Terima kasih Tuhan. Biarlah semangat dan sukacita melayani terus menjadi bagian Ibu kekasih. Seperti semangat menyambut kemerdekaan Indonesia. Tugas dan pelayanan sebagai ibu rumah tangga di rumah dan sebagai seorang pekerja, sebagai seorang guru. Biarlah juga Tuhan memberkati. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah tinggalkan Ibu kekasih, tetapi sebaliknya penyertaan Tuhan akan terus menjadi milik Ibu Penatua Tri Suwarni. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu juga mau berdoa secara khusus atas jemaat-Mu yang berduka, keluarga Ibu Mei Sugiyati dan Bapak Kusrianto, di mana Ibu Mei kehilangan orang tua ibunda kekasih di Kalimantan. Ya Tuhan Yesus, kami tahu sedih, duka cita menjadi bagian Ibu Mei, bahkan keluarga. Tetapi jangan biarkan mereka larut di dalam duka cita itu Tuhan. Biarkanlah tetesan air mata itu Tuhan ganti dengan tetesan ungkapan syukur. Karena Tuhan masih memelihara Ibu Mei dan keluarga yang berduka. Dan kami percaya dengan pertolongan Tuhan, mereka akan kuat. Mereka akan terus mengimani bahwa apa yang terjadi semata-mata karena karya Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Bapa di dalam sorga, hamba-Mu juga mau berdoa untuk program pelayanan Pok Dasana Indah melalui majelis dan komisi. Tuhan berkati pelayanan majelis dan komisi. Kami tahu tidak mudah dalam menjalani pelayanan itu Tuhan. Oleh karena itu walaupun begitu banyak tantangan yang mereka hadapi dalam pelayanan, tapi kami percaya ketika mereka boleh melangkah bersama Tuhan, tidak ada yang mustahil Tuhan. Pelayan-pelayan-Mu, majelis jemaat dan komisi Pok Dasana Indah akan mampu melaksanakan tugas mereka dengan penuh ungkapan syukur dan sukacita di dalam Tuhan. Dan biarlah program-program yang ada itu juga boleh terlaksana dengan baik, dengan tuntunan Tuhan semata-mata. Program pelayanan BPPO, PGI, PGW Banten kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan juga memberkati mereka semua. Bangsa dan negara di tengah-tengah gejolaknya berbagai macam peristiwa-peristiwa yang terjadi, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Berkati semua pemimpin-pemimpin bangsa kami. Jadikan mereka orang yang takut akan Tuhan, agar dengan begitu mereka mampu melakukan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab dan sukacita di dalam Tuhan. Secara khusus pesta demokrasi yang tidak lama lagi Tuhan akan diselenggarakan di muka bumi Indonesia ini. Tuhan persiapkan orang-orang yang menjadi pilihan Tuhan. Dan jika ada warga jemaat-Mu ikut ambil bagian di dalamnya, Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah tinggalkan, tetapi akan terus memberikan kemampuan. Jika Tuhan berkenan, mereka juga boleh ambil bagian di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Biarlah damai dan sejahtera-Mu memenuhi bangsa dan negara Indonesia. Bapa di dalam surga, hamba-Mu juga mau berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang boleh ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. P1 sampai P6, organis, kantoria, sound system dan multimedia, bahkan kesaksian komisi Bapa. Biarlah Tuhan memberkati pelayanan dan kesaksian ini. Sehingga daripadanya ya Tuhan, itu semua boleh membuktikan bahwa kami mencintai pelayanan kami. Dan dengan pertolongan Tuhan sendiri, hamba-hamba-Mu akan mampu melakukan tugas pelayanan mereka dengan baik di masa-masa yang akan datang. Dan pujian yang sudah disampaikan tadi akan memberkati perjalanan hidup kami bersama dan memberkati bangsa Indonesia. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah kehidupan kami. Inilah doa syafaat kami yang kami boleh sampaikan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sumber kehidupan kami, sumber kemerdekaan kami dan sumber sukacita. Yang boleh mengajar kami berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga,
dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, saya mengajak kita semuanya untuk berdiri. Bersama-sama dengan gereja di segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita dengan suara yang nyaring. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita masuk di dalam persembahan syukur. Jemaat yang saya kasihi, marilah kita memberikan persembahan syukur dengan berlandaskan firman Tuhan yang tertulis pada Mazmur 54 ayatnya yang ke-8 berbunyi demikian. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Sambil memberikan persembahan, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 293, bait yang pertama hingga secukupnya. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Langit bumi maklumkan kasih-Nya.
Saudara-saudara, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Dengan tulus hati kami datang menghampiri hadirat-Mu yang suci di pagi hari ini ya Tuhan, memohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Karena kami tahu bahwa setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kami cenderung kami berbuat salah dan bersalah di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini kami mengikuti ibadah di tempat ini dan kami memberikan persembahan syukur kepada-Mu pada hari ini. Kami tahu bahwa semua persembahan yang kami berikan pada hari ini semuanya bersumber daripada-Mu melalui pekerjaan dan karya kami, di mana Tuhan tempatkan kami untuk berkarya. Terima kasih Bapa dalam surga, berkatilah usaha pekerjaan kami semuanya yang memberikan persembahan yang pada hari ini, agar nama Tuhan boleh dimuliakan lewat pekerjaan kami di tempat kami masing-masing. Terima kasih Bapa dalam surga, inilah doa permohonan kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan penebus dosa kami. Kami naikkan doa ini. Amin. Dimohon kesabarannya untuk mendengar beberapa warta jemaat pagi hari ini. Warta jemaat ini terbit sekali seminggu dan dimaksudkan sebagai media informasi bagi jemaat, bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja Pouk Dasana Indah ini dan berkeinginan menjadi anggota jemaat agar dilayani seterusnya. Mohon kesediaannya untuk mendaftarkan diri pada majelis yang bertugas. Kebaktian umum. Kebaktian umum dilaksanakan setiap hari Minggu pada pukul 9 pagi. Kebaktian hari ini Minggu 20 Agustus 2023 dilayani oleh Bapak Pendeta Abdi Tancikoti dan pelayan liturgi oleh Ibu Penatua Felicia Yutania. Organis Saudara Carter Ferdinand Sapa, Kantoria Saudari Gracia Lekransi dan Saudari Fania Abigail Sitanggang. Persembahan pujian dari Komisi Bapak. Operator laptop dan sound system oleh tim multimedia. Atas pelayanannya kami ucapkan terima kasih. Kebaktian kategorial. Ibadah Komisi Anak dilaksanakan setiap hari Minggu pada pukul 7 bertempat di gereja. Untuk ibadah minggu depan pada tanggal 27 Agustus 2023 akan dilayani pelayan oleh Kak Kaila, doa pembukaan dan penutup Kak Ludwig, dan pelayan firman kelas Bethlehem adalah Kak Ana, kelas Nazaret Kak Kaila, dan kelas Galilea Kak Dinji, kelas Yerusalem Kak Ludwig. Pelayan musik Ibu Irma Nusantari dan Kak Rian Matekohi. Mohon perhatian orang tua untuk mempersiapkan putra dan putrinya. Ibadah Komisi Remaja pada hari ini Minggu tanggal 20 Agustus 2023 pukul 18 bertempat di gereja. Pelayan firman adalah Bapak Pendeta Abdi Tancikoti dan pelayan liturgi Saudara Daryl, pelayan doa Saudari Kerin, pelayan musik Saudara Vino, dan acara ibadah dalam rangka merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78. Dress code warna merah putih. Mohon perhatian seluruh komisi remaja. Ibadah Komisi Wanita pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 pukul 19 bertempat di gereja. Pelayan firman Bapak Penatua Richard Rajasa, pelayan liturgi Ibu Heni Sutardi, dan pelayan doa Ibu Henik Adang. Acara ibadah. Mohon perhatian seluruh komisi wanita. Jadwal ibadah keluarga dan tengah minggu pada hari Kamis 24 Agustus 2023 pukul 19.30 bertempat di gereja.
Pelayan firman Bapak Pendeta Abdi Tancikoti, dan pelayan liturgi Bapak Penatua Richard Rajasa. Pelayan doa Bapak Penatua Septian Eko Kristianto. Pemain musik Saudari Kezia Labiro. Mohon perhatian seluruh anggota jemaat. Ibadah Komisi Bapak pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 pukul 19.30 bertempat di gereja. Pelayan firman Bapak Penatua Pralintas HB Adang dan pelayan liturgi Bapak Joko Triyono. Pelayan musik Bapak Penatua Eko Budianto, dan mohon perhatian seluruh komisi Bapak. Ibadah Komisi Usia Indah hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 pukul 10 bertempat di gereja. Pelayan firman Bapak Pendeta Abdi Tancikoti, pelayan liturgi Ibu Endang Mindaryatmi, dan tema ibadah pada minggu itu adalah teladan yang berbicara, terambil dari 1 Petrus 5 ayatnya yang ketiga. Mohon perhatian dan kehadiran seluruh Komisi Usia Indah. Yang berikutnya ibadah Komisi Pemuda pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 pukul 19 bertempat di gereja. Pelayan firman Bapak Penatua Pralintas HB Adang. Pelayan liturgi Saudari Verina Sukma Simbolon. Pelayan musik Saudari Gracia Lekransi. Acara ibadah. Mohon perhatian seluruh Komisi Pemuda. Berita sukacita kelahiran. Telah lahir putra pertama dari keluarga Bapak Rahmat Madu dan Ibu Yuliami. Lahir pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 di Rumah Sakit Kodar, Tangerang, dan diberi nama Sebastian Aldrin Madu. Majelis, pendeta dan semua jemaat Gereja Pauk Dasanindah mengucapkan selamat berbahagia atas kelahiran anak terkasih, dan kiranya menjadi sukacita bagi semua keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Katekisasi pranikah. Telah mendaftarkan diri untuk katekisasi pranikah, yaitu calon mempelai pria. Nama Daniel Pedro, anggota jemaat Gereja Pauk Dasanindah. Nama ayah Eko Budianto. Nama ibu Ima Suryani Nasution. Calon mempelai wanita. Nama Hana Samaloho Paloan, anggota gereja GKI Oto Merauke, Papua. Nama ayah Andreas Paloan. Nama ibu Dina Mangile. Katekisasi akan dimulai di bulan September 2023. Mohon perhatian kedua calon mempelai. Berita duka, telah kembali ke pangkuan Bapa di surga almarhumah Ibu Liao Mukyun, ibunda tercinta dari Ibu Mi Sugiati dan mertua Bapak Kus Rianto dalam usia 86 tahun. Meninggal pada hari Jumat 18 Agustus 2023 di Kalimantan. Dan jenazah akan dimakamkan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023. Segenap majelis pendeta dan jemaat Gereja Pauk Dasanindah menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Kiranya Tuhan Yesus memberi penghiburannya yang sejati pada keluarga Ibu Mei Sugiati dan Bapak Kus Rianto dan semua keluarga besar yang ditinggalkan. Ucapan terima kasih. Salam kepada pendeta, majelis dan jemaat Pauk Dasanindah di tempat. Salam sejahtera. Dengan hormat, atas nama keluarga besar Arsen dan Yeti, menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak, Ibu Pendeta, Majelis dan seluruh jemaat Gereja Pauk Dasana Indah
atas segala bantuan serta pelayanannya kepada kami keluarga yang berduka. Di mana sejak almarhum Mama atau Sita Mehia dirawat di rumah sakit mitra keluarga, di rumah duka, bahkan sampai beliau diantarkan di tempat peristirahatan yang terakhir, kami menyadari itu semua boleh terlaksana dengan baik, tidak luput dari pelayanan dan peran serta dari seluruh Bapak Ibu Jemaat Gereja Pauk Dasana Indah. Kami keluarga besar yang berduka menyampaikan banyak terima kasih, kiranya Tuhan Yesus Kristus membalaskan yang terbaik di dalam keluarga, pekerjaan, terlebih dalam pelayanan di Gereja Pauk Dasana Indah. Tuhan Yesus memberkati. Salam dan hormat keluarga. Arsen Trif Laya ditandatangani. Berikut kami beri kesempatan kepada panitia hari ulang tahun Gereja Pauk Dasana Indah untuk menyampaikan laporannya. Selamat pagi, Bapak Ibu, teman-teman pemuda remaja yang diberkati Tuhan. Izinkan kami panitia HUT POK Dasana Indah yang ke-33 untuk memaparkan laporan pertanggungjawaban kami terkait rangkaian acara HUT yang telah kita laksanakan sama-sama dalam bulan Juli 2023 kemarin, yang pada puncaknya kebaktian syukur pada 29 Juli 2023. Untuk rincian dananya Bapak Ibu dapat melihat di layar, di mana kami mendapatkan subsidi dari majelis itu sebesar 12 juta yang kemudian digunakan sekretaris, kemudian ada seksi acara, kemudian ada seksi konsumsi, dekorasi, kreatif desain, dan properti dokumentasi, sehingga dari total 12 juta tadi, total pengeluaran kami adalah 11.833.500, yang artinya ada saldo sisa 166.500. Dan sisa dana yang ada ini akan kami serahkan kembali kepada majelis setelah ibadah selesai nanti. Juga menyampaikan bahwa jemaat yang hadir pada ibadah syukur HUT adalah laki-laki 44 orang, wanita 69 orang, total 113 orang, di mana persembahan yang terkumpul adalah 1.508.000, yang setelah ibadah ini akan kami serahkan juga persembahan tersebut kepada majelis. Kami segenap panitia HUT POK Dasana Indah yang ke-33 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk partisipasi, semangat, sukacita, dukungan dari Bapak Ibu jemaat sekalian, baik yang telah mendoakan sehingga setiap acara boleh dapat berjalan dengan baik, serta tiap jemaat yang turut memberikan berkatnya kepada kami berupa makanan, dana, doa, daya. Kiranya kita boleh terus laras dalam kehidupan kita berjemaat, melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan di dalam Prahut bersama keluarga kita masing-masing, dan terus menerus menjalin hubungan yang erat, dimulai dari keluarga kita masing-masing hingga sampai kepada keluarga besar di POK Dasana Indah ini. Sebagai penutup, izinkan saya membacakan dari Roma 11 ayat 36 yang berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Karena ini bentuknya laporan, maka atas nama Jemaat Gereja Pauk Dasana Indah menyatakan bahwa laporan diterima. Terima kasih kepada semua panitia pelaksana hari ulang tahun Gereja Pauk Dasana Indah yang sudah melaksanakan seluruh kegiatan dan sudah mencurahkan pikiran, tenaga, dan upaya, daya, dan segala sesuatunya yang sudah dikerahkan, sehingga pelaksanaan hari ulang tahun Gereja Pauk Dasana Indah
yang ke-33 beberapa waktu lalu telah terlaksana dengan baik. Tuhan kiranya memberkati, memberi kekuatan kesehatan kepada panitia dan kita semuanya. Demikian warta jemaat pada minggu hari ini. Selebihnya jemaat dapat membaca pada warta yang sudah dibagikan, dan selamat hari Minggu. Terima kasih untuk penyampaian warta jemaat. Mari kita berdiri. Lagu Tuhan Allah beserta Engkau akan menuntun perjalanan kita ketika kita kembali dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau, sayapnya pernaunganmu, sabda Kristus santapanmu. Tuhan Allah beserta engkau, sampai sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Saudara-saudaraku di dalam Tuhan, selain kita menyampaikan terima kasih kepada panitia HUT yang sudah boleh menyampaikan pertanggungjawaban tadi, kita juga akan berterima kasih dan kita dukung di dalam doa. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas sukacita dan tanggung jawab yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada panitia HUT POUK Dasana Indah ke-33. Semua boleh berjalan dengan baik bukan karena mereka mampu dan kuat, tetapi karena penyertaan Tuhan. Ada kerjasama yang baik antara ketua dan pengurus seksi-seksi yang lain, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan pada hari ini mereka boleh mempertanggungjawabkan pekerjaan itu Tuhan. Terima kasih. Sempurna apa yang sudah mereka boleh lakukan karena Tuhan Yesus ada. Oleh karena itu, kelangsungan kehidupan pribadi lepas pribadi dari panitia kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya mereka dipakai Tuhan tidak hanya pada HUT gerejamu, tetapi Tuhan juga akan memakai di hari-hari ke depan. Karena kami percaya Tuhan, ada sukacita mereka boleh wujud nyatakan, sehingga kegiatan itu boleh berjalan dengan baik. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku, kebenaran firman Tuhan sudah kita terima bersama. Oleh karena itu, seperti kata firman-Mu, milikilah iman yang tidak goyah dan milikilah iman yang selalu tertuju kepada Kristus Yesus. Kembalilah dalam kehidupan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
jemaat disilakan duduk kembali. Disilakan untuk bersaat teduh.